Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia bersama Universitas Pelita Harapan memperkenalkan The Faithful, Fearless, and Fruitful Christian School Leaders yang telah mengikuti modul Leadership in Christian Education. Leadership in Christian Education merupakan modul pertama dari rangkaian Educational Leadership Program yang diselenggarakan oleh MPK bersama UPH. Inilah 13 orang pendidik dan pemimpin pendidikan yang telah mengikuti modul pertama dengan lengkap, meliputi 4 sesi webinar yang dilanjutkan dengan sesi mentoring Growing Together. Sejak bulan April sampai dengan Desember 2024, mereka dengan setia mengikuti setiap sesi dan aktivitas, berani melangkah untuk mengatasi rasa gamang pada waktu memulai proyek kepemimpinannya, dan bertekun mengikuti seluruh proses sampai menyelesaikan tugas yang diberikan. The Faithful. Jawab Tuhan. Jadi, siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Inilah rekan-rekan kita, para pendidik dan pemimpin pendidikan yang setia menjalankan panggilannya. Parmen Dwijo Susanto, Yayasan Pendidikan Kristen Petra, Bojonegoro. Proyek kepemimpinan dengan program pembinaan peningkatan kompetensi guru di YPK Petra Bojonegoro ini dilakukan dikarenakan masih banyak diperlukan peningkatan pengetahuan para guru dalam pembelajaran. Guru yang kita miliki sekarang ini bagian besar pendidikan S1 non kependidikan dan belum memiliki sertifikat guru dalam jabatan, sehingga perlu peningkatan kompetensi guru yang memadai. Langkah ini diambil oleh yayasan agar tujuan pembelajaran untuk meningkatkan prestasi siswa yang berkarakter Kristus menuju pembelajaran yang holistik bisa tercapai dalam gambaran baik. Program peningkatan kompetensi guru ini dilaksanakan sebanyak 2 kali pada bulan September dan Oktober 2024. Nobelia Julestari, TK Emmaus Kediri. Bersama-sama mencari solusi untuk beberapa masalah. Yang pertama tentang administrasi kelas yang belum dikerjakan, yang kedua tentang ada anak-anak yang menangis saat masuk sekolah, terus yang ketiga ada orang tua yang merasa kecewa di sekolah. Kembali disebarkan bahwa kita ini sekolahnya sekolah Kristen. Jadi kita sebagai pendidik Kristen itu harusnya ya berbeda dengan pendidik yang lain. Yang pertama penuh perhatian, berbelas kasih. Kita mempunyai teladan ketika kita mau menjadi seorang pendidik Kristen yang seperti itu bla-bla-bla. Kita itu patokannya itu Kristus. Jadi di sini nanti akan imbasnya pasti ke anak. Ketika mentoring ini berlangsung, guru-guru nanti juga akan berkarakter Kristus. Kalau itu pasti akan disampaikan itu kepada anak-anak, nanti juga akan menjadi anak-anak yang berkarakter itu. Paulus Ganovia, SD Kristen Kalam Kudus, Pematang Siantar. Windy Anastasia,
BPK Penabur, Jakarta. Menjadi pemimpin adalah perjalanan pembelajaran seumur hidup dan juga berkesinambungan. Salah satu tujuan saya dalam mengambil serta di Project Leadership kali ini adalah untuk mengembangkan lebih banyak pemimpin-pemimpin di organisasi tempat saya bekerja. Grown as a leader dan juga menorehkan lebih banyak pemimpin dan membagikan pengalaman kepada aspiring leaders, sehingga ekosistem leaders akan lebih banyak dan tidak bertumpu kepada beberapa kader saja. Dalam proyek kali ini, saya mencoba untuk membagikan pengalaman saya kepada 2 kandidat pemimpin di unit kerja saya, di mana personality mereka digali terlebih dahulu, sehingga pendekatan dan juga gaya komunikasi dapat dipersonalisasikan dan juga dapat diterima dengan baik oleh mereka. Memang proyek ini adalah pengembangan human capital jangka panjang, sehingga hikmat dan juga kebijaksanaan yang dari Tuhan benar-benar dibutuhkan dalam perjalanan ini. Proyek ini adalah salah satu cara saya sebagai murid Tuhan yang mencoba untuk terus berkembang, jadi grown as a leader, dan juga dalam upaya saya untuk terus berkembang bersama, yaitu growing together. Joko Gitoyo Tarigan, BPK Penabur, Sukabumi. Saat ini saya mengalami kondisi di mana setiap proyek kolaborasi yang dijalankan di organisasi saya selalu menghadapi hambatan, baik secara komunal maupun secara personal. Seringkali hambatan ini menjadi sesuatu yang sulit diatasi karena ada stigma personal di dalam satu kelompok dengan kelompok yang lain. Saya membuat proyek kepemimpinan ini untuk memfasilitasi antar jenjang untuk saling terbuka dengan kesulitan dan pergumulan mereka. Membangun pemahaman terkait dengan kesatuan yang alkitabiah dibutuhkan waktu. Tidak dalam waktu yang singkat, tetapi memang membutuhkan waktu yang cukup panjang supaya setiap guru dan karyawan memiliki pemahaman ini. Lalu yang kedua, stigma negatif mulai berkurang jika diberikan ruang untuk bertumbuh bersama. Lalu yang terakhir adalah komunikasi semakin baik dengan adanya empati antar jenjang dalam doa, dalam saling mendoakan dan saling sharingkan pergumulan masing-masing jenjang. The Fearless. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Inilah para evangelis pendidik yang tidak takut menghadapi tantangan dalam memberitakan kabar baik dan menyatakan kasih Allah, serta para pendidik muda yang berani keluar dari zona nyaman untuk mengembangkan diri sebagai teacher leaders. Eri Kurniawan Dwi Asmoro, Sanggar Anak Alam Maleo, Manado. Hari ini saya membimbing 2 anak asuh saya, yaitu Stefania dan Jennifer. Proses pembelajaran ini berlangsung di kios mereka di tepi jalan Ring Road. Yunita Manulang, Persekutuan Sekolah Negeri Bogor.
Zefira Hianadi, SMP Kristen Gloria II, Surabaya. Shalom, perkenalkan saya Zefira. Saya adalah seorang guru yang melayani di sebuah sekolah swasta Kristen yang mempunyai reputasi dan fasilitas yang baik di mata masyarakat. Hanya saja saya mengamati ada area yang dapat ditingkatkan agar sekolah kami bisa menjadi semakin baik. 3 area itu adalah kedisiplinan kerja, sikap hati yang melayani, dan juga growth mindset. Saya sempat memberikan usulan baik lisan maupun tertulis mengenai program komunitas belajar internal. Puji Tuhan, pada tahun ajaran ini, di unit sekolah kami meluncurkan program mentoring, di mana beberapa guru, termasuk saya, dipercayakan untuk menjadi mentor dan membimbing beberapa rekan guru. Bertugas untuk membagi hidup, membagi pengalaman, dan juga berbagi motivasi. Hanania Suratinoyo, Sekolah Dian Harapan, Manado. Saya melayani sebagai guru bahasa Inggris dan English Conversation, sekaligus sebagai partner wali kelas. Namun, di awal perjalanan saya sebagai pendidik, saya menghadapi tantangan yang umum dialami guru baru, seperti rasa percaya diri yang rendah dalam memimpin, terutama di hadapan rekan yang lebih berpengalaman. Bersyukur kepada Tuhan di tahun ajaran ini, Tuhan memberikan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan saya melalui berbagai proyek di sekolah. Salah satunya adalah memimpin kepanitiaan dari kelas 7 untuk 114 partisipan. Dalam pelayanan ini, saya menghadapi berbagai tantangan. Perjalanan ini tidak tanpa tantangan, rasa takut akan kegagalan dan kesenjangan pengalaman seringkali jadi penghalang. Namun, oleh pertolongan Roh Kudus melalui dukungan doa dari komunitas, mentoring, dan keluarga, saya belajar dan bertumbuh lewat setiap tantangan tersebut. Saya belajar bahwa kepemimpinan bukan tentang posisi, tetapi tentang pelayanan yang penuh kasih pada sesama untuk kemuliaan Tuhan. Dari pengalaman ini, saya menyadari bahwa pertumbuhan adalah sebuah proses yang terus berlanjut, dan belajar memimpin bukan hal yang mudah, tetapi juga bukan hal yang mustahil untuk dilakukan. The Fruitful. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Marilah kita mengenal rekan-rekan kita, pendidik dan pemimpin pendidikan yang penuh semangat mengerjakan bagiannya untuk menanam dan menyiram, baik melalui upaya membangun komunitas atau mentoring, sambil terus berdoa agar Roh Kudus memberi pertumbuhan bagi para pemimpin, guru, dan siswa yang dilayani. Sudianto Wen, SMA Kristen Kalam Kudus, Pematang Siantar. Mengapa ya belajar itu sulit dilakukan oleh seorang guru? Padahal profesinya mengajar. Mestinya seorang guru terbiasa belajar terlebih dulu sebelum mengajar. Nyatanya, belajar itu masih menjadi instruksi dari pimpinan sekolah. Belajar belum menjadi kebutuhan guru. Belajar belum lahir dari motivasi intrinsik seorang guru. Padahal perubahan dunia saat ini sebuah keniscayaan yang tak terhindari, yang dampaknya juga sudah dirasakan di dunia pendidikan. Dulu mampu menghafal berbagai hal dikatakan hebat. Sekarang, masihkah? Justru keadaan sekarang sebaliknya. Guru tidak bisa lagi berperan sebagai sang transport ilmu. Kita akan kalah dengan teknologi AI yang begitu hebat sekarang. Kita adalah sang transport hidup. Kita perlu berkolaborasi untuk mewujudkannya. Kita tidak bisa sendiri menghadapi tantangan ini. Kita butuh komunitas. Reza Karisma Putri, SMA Kristen Gloria II, Surabaya. Shalom, perkenalkan saya Reza Karisma Putri. Saat ini saya mengajar di SMA Kristen Gloria II, Surabaya. Di tahun ajaran yang lalu, saya dipercaya mendapat tugas tambahan sebagai staf VIC yang membantu di Departemen Kurikulum. Menjadi pemimpin tentu bukan hal yang mudah, karena ada tanggung jawab yang harus dilakukan, sehingga terkadang beberapa orang yang dianggap memiliki kompetensi yang baik sekalipun, bisa saja tidak bersedia menjadi pemimpin. Dalam pengamatan saya, hal ini membuat kualitas kepemimpinan guru belum nampak. Oleh karena itu, saya memiliki kerinduan merancang sebuah implementasi leadership dalam aspek human development skills dan developing high functioning community. Saya memulai dengan melakukan survei untuk melihat pendapat dari rekan guru terkait Christian leadership. Kemudian dilanjutkan dengan adanya pertemuan dalam forum grup diskusi. Nah, dalam forum ini saya berbagi beberapa topik yang telah saya dapatkan selama webinar yang telah saya ikuti. Ari Yuanita, Sekolah Kristen Kalam Kudus, Malang.
Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan mempresentasikan tentang proyek kepemimpinan yang sedang saya kerjakan di Sekolah Kristen Kalang Kudus Malang. Ada 3 proyek yang saya paparkan di sini, dan yang pertama adalah proyek pembentukan PLC guru. Deskripsi proyek dan tujuan yang kedua yaitu pembinaan Christian Worldview untuk guru dan staf. Untuk proyek yang ketiga yaitu KKTTC, Kalang Kudus Teachers Training and Conference. Harapan kami ketika guru memiliki mindset guru sebagai agen perubahan, mereka paham esensi perubahan, yaitu menjawab what dan why-nya, dan mereka adaptif terhadap perubahan kurikulum, dan bagaimana mereka akan berubah, baik dalam segi pembelajaran maupun kompetensi mereka untuk mengajar yang mengubah. Maka kami mengharapkan bahwa guru yang mengubahkan adalah guru yang selalu menyegarkan, memberikan air yang bersih, air yang jernih, dan dapat menolong para murid untuk menemukan panggilannya, dan mereka dapat mengenal Tuhan lebih baik. Nancy Wundu, SMP Kristen Gloria 2, Surabaya. Tantangan yang saya alami adalah saya kadang-kadang lupa untuk renungan ke adik kelas, sehingga adik kelasnya harus mengerjakan 2 renungan dalam sehari. Saksian saya tentang proyek ini yaitu salah satunya pergumulan saya. Ada bagian dalam firman Tuhan yang menantang saya untuk berubah, yaitu segala perkara yang kutanggung di dalam Dia dapat memberi kekuatan kepadaku. Itulah 13 Christian School Leaders yang akan berbagi praktik baik pada sesi talk show Sharing and Inspiring yang akan dilangsungkan pada tanggal 20, 21, 22, dan 24 Januari 2025 sebagai bagian dari rangkaian Gaung HSKI. Mari kita mengenal lebih jauh rekan-rekan pendidik dan pemimpin pendidikan yang telah menunjukkan kesetiaan, keberanian, dan semangat untuk berbuah banyak. Terinspirasi dari mereka. Solideo Gloria.